Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabi ba'da. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang akan kita sampaikan pembuka hati atau patul qulub kita adalah dialog orang-orang soleh, yaitu Syaqi Al-Baqi dan Hatim Al-Atsam. Bagaimana mereka berdialog tentang kehidupan melandasi pemikiran dan jiwa mereka dengan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian bagaimana mereka berupaya mengamati dan mencermati kehidupan ini dengan melandasi dalil akli, akal dan panca indera mereka. Kemudian tidak tertutup kemungkinan mereka juga menggunakan dalil fitrah, ketajaman jiwa mereka. Lalu Syaqi bertanya kepada Hatim Al-Atsam. Apa kata Syaqi? Wahai Hatim, sudah 30 tahun kita bersahabat. Lalu apa yang telah kamu peroleh selama ini? Maka Hatim Al-Atsam menjawab, aku telah peroleh 8 ilmu pengetahuan yang sangat berfaedah. Inilah yang mencukupiku untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada di dalamnya. Lalu Syaqi mendesak, apa itu wahai Hatim Al-Atsam? Maka Hatim menjawab, pertama, kata Hatim Al-Atsam, aku telah mengamati berbagai macam makhluk. Aku lihat mereka memiliki kekasih sebagai tambatan dan tautan hatinya. Akan tetapi sebagian mereka hanya sampai di rumah ketika kematian. Ada yang sampai ke kuburan, tapi aku tidak melihat tidak satu pun kekasih yang sesungguhnya dapat menemaninya, kecuali aku camkan firman Allah, amalun soleh. Begitulah ketajaman mata hati orang-orang soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tengok nanti dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan berikan kepada mereka penghidupan yang baik, dan Allah akan berikan kepada mereka melebihi dari apa yang mereka lakukan. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, beginilah ketajaman orang-orang soleh terdahulu. Kemudian Hasim juga melanjutkan, aku lihat kebanyakan manusia mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya untuk memenuhi sebagai keinginannya. Akan tetapi aku layangkanlah pemikiranku kepada firman Allah, wa amma man khofa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran kepada Rabb-Nya, mereka menahan hawa nafsunya. Sedang jamaah zuhur,
Fisik kita diciptakan oleh Allah, atau postur tubuh kita diciptakan oleh Allah. Rongga kepala dan rongga dada lebih tinggi dibandingkan dengan rongga perut. Pada pengajian sebelumnya pernah tersampaikan, rongga kepala itu di dalamnya ada akal, makanannya ilmu pengetahuan. Rongga dada di dalamnya ada qalbu, makanannya iman, istiqomah dan keyakinan. Rongga perut di dalamnya ada nafsu, makannya harian. Maka agar kita mampu meredam hawa nafsu dan meninggikan derajat kita, maka makanan rongga kepala dan rongga dada harus lebih dominan kita isi dibandingkan dengan makanan rongga perut. Karena kita memiliki dua pakaian yang sudah sering kita dengar dan kita amalkan. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, Allah nugerahkan kepada kita terus dua pakaian, pakaian fujur dan pakaian takwa. Fujur sudah sering kita dengar, seluruh hal-hal yang buruk-buruk ada dalam kehidupan kita, tetapi Allah juga anugerahkan pakaian takwa. Maka untuk mampu memiliki pakaian takwa, maka rongga kepala dan rongga dada harus lebih dominan diisi. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, lalu aku lihat setiap orang membanting tulang untuk menumpuk dan mencari harta yang banyak. Akan tetapi saya mengamati di antara mereka amat kikir membelanjakannya pada jalan Allah. Maka aku layangkanlah pikiranku, kata Hatim Al-Atham, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ini tengok juga dalam surah An-Nahl ayat 96. Apa yang di sisimu itu akan hancur, akan punah, tapi di sisi Allah lah yang kekal. Silakan cari apa yang kita inginkan, seperti pangkat jabatan, sawah ladang, perniagaan, rumah mewah, kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jadikanlah itu untuk beramal ibadah, sehingga nanti apa yang kita dapati itu tidak hilang dengan sendirinya, tapi dia kekal di sisi Allah. Kemudian Hatim Al-Asam melanjutkan, aku melihat sebagai manusia mengira bahwa kemuliaan dan ketinggian derajat terletak pada banyaknya keluarganya, tingginya pangkat, banyak jabatan, sawah ladang, perniagaan. Maka aku layangkanlah pikiranku, aku cermati pikiranku dengan ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Itu tengok nanti dalam surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah orang bertakwa. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ketika kita kaya dan memiliki banyak harta, katakanlah di Padang ini, mungkin tidak semua orang Padang mengetahui kita kaya. Akan tetapi ketika kita bertakwa, maka penghuni langit akan mengetahui di mana kita berada. Ketika kita kaya di Padang, ketika kemudian berkunjung ke Pekanbaru, mungkin orang Pekanbaru tidak kenal lagi dengan kekayaan kita. Berkunjung ke Jakarta, orang Jakarta tidak kenal lagi akan kekayaan kita. Akan tetapi ketika kita memakai pakaian takwa, dimanapun kita berada, para malaikat langit akan mengetahui keberadaan kita. Disitulah keberkahan dan pertolongan Allah tiba. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang bertakwa. Bahkan sampai sakarat nanti, ruhnya dicabut dengan lemah lembut, karena ruhnya selalu tersambung kepada Allah. Secara umum memang ruh itu dicabut oleh malaikat dua hal saja, wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Dicabut oleh malaikat ruh orang-orang yang tidak beribadah itu dengan keras sekali. Kenapa keras? Karena sudah menyatu ruhnya dengan bumi. Dia sibuk dengan kehidupan dunia, terabaikan kehidupan akhirat. Akan tetapi ada di antara mereka tunduk dan patuh di hadapan Allah, maka ruhnya itu selalu tersambung kepada Allah. Bukan saja solat 5 waktu sehari semalam seperti difirmankan Allah, innas solata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya solat itu telah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya. Tetapi di sela-sela waktu solat yang telah ditetapkan itu, mereka as-solatu da'imun,
Solat berketerusan dengan zikir kepada Allah. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Lalu aku melihat manusia hidup saling mencela dan saling mengumpat. Kulihat pangkal semua itu adalah kedengkian dan masalah harta, pengaruh dan kepandaian. Maka aku camkanlah firman Allah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah kamu yang membagi-bagi rezeki? Aku yang membagi-bagi rezeki. Apakah kamu yang melebihkan sebagian lain atas sebagian lain? Aku yang melebihkannya. Sama kita diberikan potensi oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi ada di antara mereka yang ditinggikan derajatnya. Allah yang meninggikan derajatnya. Ada di antara mereka yang dimudahkan Allah rezekinya. Allah yang memudahkannya. Sehingga mereka menjauhkan sifat dari iri, dengki dan dendam. Karena dia menyadari akan rahmat Allah. Lalu aku melihat manusia saling bermusuhan karena berbagai sebab dan tujuan. Maka aku kembali kepada firman Allah, innas syaitana lakum adum fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadikanlah ia sebagai musuh yang nyata. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dialog orang-orang soleh ini yang melandasi pemikirannya dengan dalil nakli, dalil akli dan dalil fitrah, mudah-mudahan dapat pula kita amalkan dalam dinamika kehidupan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.